Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita lanjutkan pengajian Asy-Syamil fi Balaghatil Quran, surat Al-Baqarah ayat 26 sampai ayat 29. Dan bagi yang tidak membawa kitab bisa menyimak melalui mushaf yang ada terjemahannya. Qauluhu ta'ala innallaha la yastahyi an yadriba mathalan. Ayat ini akan saya baca. Nah, poin yang pertama dalam ayat ini, fi qaulihi ta'ala innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Di dalam ayat ini ada fanut tamsil. Fanut tamsil itu pengertiannya banyak. Di dalam ayat ini adalah bahwa ayat ini mengandung perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan tentang dunia. Ja'a fil jadwal. Di dalam kitab Al-Jadwal fi I'rabil Quran disebutkan fi hadil ayatil karimati mathalun duribalid dunya wa ahliha. Ada perumpamaan untuk dunia dan isinya dan penduduknya. Fa innal ba'udata tahya ma ja'at wa idza syabi'at matat. Karena nyamuk, ini kan nyamuk ya. Allah tidak malu dalam pengertian begitu. Untuk membuat contoh, membuat permisalan dengan seekor nyamuk. Nah, nyamuk itu kalau lapar dia hidup. Tapi kalau kenyang dia mati. Fa innal ba'udata tahya ma ja'at wa idza syabi'at matat. Nyamuk itu ya, yang gigit-gigit itu biasanya masih lapar. Kalau sudah kenyang, dia akan geraknya lambat. Menjadi lamban, lama-lama ya akan mati. Kalau kita kejar sedikit pun bisa kena itu, gampang. Asalkan dia sudah banyak minum darah itu. Kadzalika ahlud dunya idza imtala'u minha halaku. Begitu juga penduduk dunia. Jika mereka memenuhi dirinya dengan dunia, mereka akan rusak, mereka akan hancur. Sama dengan nyamuk. Nyamuk itu kalau lapar malah bisa hidup. Sama dengan penduduk dunia, hakikatnya begitu. Jadi penduduk dunia itu kalau tidak ngambil banyak dari dunia, mereka bisa aktif, lebih gesit, lebih sukses dalam mengatur dirinya. Dibanding kalau dia banyak membawa dunia. Wa hadza isyaratun ila husni tamsil fil ayah. Ini menunjukkan sangat bagus perumpamaan di dalam ayat ini, luar biasa. Ada lagi yang menarik di sini yang tidak diungkap dalam kitab ini, yaitu kenapa kok menggunakan ba'udatan? Kenapa menggunakan sigat ba'udah muannas? Karena ternyata yang menggigit manusia itu hanya nyamuk betina. Nyamuk jantan tidak dibekali alat untuk menghisap darah manusia. Yang bisa menghisap darah manusia hanyalah nyamuk betina. Maka pas di sini Allah menggunakan sifatnya ba'udatan, jadi muannas. Fi qoulihi ta'ala innallaha la yastahyi. Allah tidak malu. Apakah malu itu bisa disematkan kepada Gusti Allah? Tentu tidak. Ya, ini sifat-sifat manusia. Di sini adalah majaz mursal. Min babi itlaqil malzum wa iradatil lazim. Yang disebut itu adalah malzumnya.
akibatnya. Yang diharuskan, yang disebut adalah yang diharuskannya. Padahal yang diinginkan adalah yang mengharuskan itu. Apa maksudnya di sini? Bimakna annahu subhanahu abbara bil haya'i. Gusti Allah menyebut malu anitarki, dari meninggalkan. Maksudnya yastahyi di sini artinya meninggalkan. Allah tidak meninggalkan. Tidak segan Gusti Allah itu membuat contoh dengan nyamuk. Li'anna tarka min samaratil haya. Karena kalau malu ya biasanya akan meninggalkan. Orang malu, mesti nggak mau ikut. Saya malu, saya tampil, nggak akan tampil. Begitu maksudnya. Malu membuat contoh berarti nggak akan membuat contoh. Tapi kalau tidak malu membuat contoh, maka Allah membuat contoh berarti. Membuat permisalan, inilah maksudnya. Waman istahya min fi'li syai'in tarakahu. Barang siapa malu melakukan sesuatu, dia tidak akan melakukannya. Saya malu, saya ikut. Nah, dia gak akan ikut dia itu. Saya malu membuat perumpamaan, dia tidak akan membuat perumpamaan. Tapi kalau tidak malu, maka dia akan membuat perumpamaan. Dan kenapa kok membuat perumpamaan ba'udhah ini? Karena ini kalau dalam sejarah turunnya Al-Quran, orang-orang Quraisy dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu, ketika Allah menurunkan ayat Ankabut gitu ya, wa inna auhanal buyuti la baitul Ankabut. Ini disebutkan dalam surat Al-Ankabut. Lalu juga disebutkan dalam Dubab, surat Al-Hajj. Dubab itu adalah lalat, tadi laba-laba. Nah, orang-orang Quraisy itu, masa saya harus saya harus menyembah Tuhan yang membuat contoh dengan laba-laba dan lalat. Maka Allah menjawabnya dengan innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan. Fi qoulihi ta'ala innallaha la yastahyi. Ini ada fanul musyakalah. Tentu ini pendapat salah satu mufassir ya. Yaqulu Abu Sa'ud. Musakalah apa itu musakalah? Kemarin sudah saya jelaskan. Musakalah itu adalah sebenarnya tidak menyebut itu, tapi menggunakan kalimat itu agar sama dengan pernyataan sebelumnya. Misalkan wa makaru wa makarallah. Mereka makar, Allah juga makar gitu. Allah yastahzi'u bihim. Nah, ini yastahzi karena mereka mustahzi'un. Yaqulu Abu Sa'ud fi tafsirihi fal murad hahuna adamu tarki darbil mathali al mumathil li tarki man yastahi min darbihi. Yang dimasukkan dalam kalimat ini adalah tidak akan meninggalkan pembuatan contoh yang sesuai, yang sepadan dengan meninggalkan orang yang malu. Meninggalkannya orang yang malu membuat contoh. Ini pendapat tafsir yang pertama, tapi ada kemungkinan lain. Menurut Abu Sa'ud itu wa yajuzu, dan boleh ayyakuna wurdu ala tariqil musyakalah. Ini kenapa menggunakan yastahi? Karena musyakalah. Kenapa kok ada musyakalah? Karena mereka dulu awalnya mereka mengatakan fa innahum kama yaqulun ama yastahi rabbu Muhammad an yadriba mathalan bil asya'il muhaqqarah. Tidakkah Tuhan Muhammad itu malu membuat contoh dengan hal-hal yang remeh? Lalu Allah menjawabnya dengan kalimat istahya juga. Menjawab pertanyaan ini amma yastahi dengan innallaha la yastahi. Itu memang musyakalah. Fi qoulihi ta'ala an yadriba mathalan ma ba'udatan. Ada ma di sini. Mathalan ma ba'udatan. Untuk apa ma ini? Ini adalah az-ziyadah allati tufidul lafdha fasahatan. Kalimat ma ini adalah tambahan yang berfaedah menfasihkan lafaz. Untuk menjadikan lafaz lebih fasih. Wal makna tauqidan, juga untuk mentaukiti makna, untuk menegaskan makna, menguatkan makna. Falafdhu ma zaidun li ta'kidil makna. Jadi ma di dalam kalimat ya dalam masalah ma itu menambah kefasihan pertama,
Kedua, menambah kekuatan lafaz, kekuatan makna. Jadi kalau tidak ada ma'nya, an yadriba mathalan ba'udatan, ini kurang kuat. Jadi lafadznya ini tidak terasa kekuatannya. Jadi ketika tambahin ma, maka semakin kuat. Ini lafadz ma yang ada dalam ayat 26. Fi qoulihi ta'ala fama fauqaha. Mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Fama fauqaha. Ini muhtamilud diddaini. Satu kata mengandung dua makna yang berlawanan. Kemarin ada saya contohkan, misalkan walaili idza as artinya datang dan pergi. Datang dan pergi itu berlawanan, tapi ada dalam satu kata. Di sini fauqaha ini juga maknanya dua berlawanan. Satu bermakna di atasnya, satu bermakna di bawahnya. Jadi fauqaha itu maknanya binatang yang lebih besar daripada nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk. Masuk di situ semuanya. Fa makna fauqa yahtamilu mengandung an yakuna a'la, bisa saja itu a'la, wa yahtamilu ay yakuna duna, bisa saja itu duna. Jadi Gusti Allah membuat satu kata tapi mencakup dua. Ini yang sulit ditiru gitu. Jadi fama fauqaha dan yang di atas nyamuk. La jawali misalkan itu kan di atas nyamuk. Dipakai semua. Enggak malu Allah misalkan membuat contoh seperti itu. Atau di bawah nyamuk. Apa binatang-binatang kecil-kecil itu. Itu tidak akan menjadi alasan malu Allah untuk membuat contoh dengan binatang-binatang itu. Karena ada kata fama fauqaha, mencakup atasnya atau bawahnya. Ya, kalau kita di dalam belajar bahasa Arab fauqa kok maknanya hanya di atas, ini kan hanya pelajaran ya untuk mempermudah. Tapi pada hakikatnya dalam bahasa Arab klasik ya fauqa makna bisa bawah bisa atas. Fi qoulihi ta'ala fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim ayat 26, tetap di dalam ayat yang sama. Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matala. Di sini ada at-tafsil al-muttasil bi amma. Ada penjelasan yang tersambung dengan kata amma. Ini termasuk balaghah. Kenapa? Karena di dalam tafsil itu kita menuntut proses berpikir ya. Untuk menjelaskan sesuatu secara detail, itu perlu kerangka berpikir ini, itu, ini, dan itu. Maka Gusti Allah menjelaskan bagaimana sikap orang-orang terhadap perumpamaan ini, perumpamaan nyamuk itu. Maka orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru, sedangkan yang orang kafir, jadi dijelaskan satu persatu. Yang kedua, kenapa kok harus ditafsir? Biasanya karena mutatalabat al-mauqif, karena tuntutan situasi pembicaraan. Kalau tidak dijelaskan, orang akan bertanya-tanya. Terus bagaimana? Setelah ada contoh itu terus bagaimana? Maka diberi keterangan kalau yang beriman akan menerima, kalau yang kafir akan meremehkan. Wa yaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Apa yang diinginkan Allah dengan contoh ini? Itu meremehkan. Sama dengan yang saya tulis setelahnya itu, fi qoulihi ta'ala madza aradallahu bihadza mathalan istihdamul isyarah bil qurbi hadza. Kenapa kok hadza? Hadza itu litahkir, untuk mengecek, meremehkan. Di dalam dzalikal kitabul la raiba fi, dzalika itu mengagungkan. Tapi kalau hadza ngecek, merendahkan. Misalkan ada orang di bawah teman kita, wong kita, sing mbok maksud itu, ini kan ngecek itu, meremehkan. Loh, orang ini yang kau maksud itu mengecek. Kalau apakah orang itu yang kau maksud? Itu beda. Apakah orang itu yang kau maksud? Apakah orang ini yang kau maksud? Itu dan ini dalam kondisi situasi pembicaraan bisa bermakna satu mengecek, satu mengagungkan, memuliakan. Apakah orang itu yang kau maksud? Apakah orang ini ya
ini tuh kan seperti dekat gitu. Itu litahkir di dalam kata ini. Fa madza aradallahu bihadza mathalan. Apa sih yang diinginkan Allah dengan contoh ini? Jadi ini kayak yang di bawah. Ini dekat. Nah, litahkir, isyarah bil qurbi litahkir. Fi qoulihi ta'ala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Tetap dalam ayat itu ada tibaqun baina yudhillu wa yahdi. Ada tibaq. Ada pasangan kata yang satu bermakna menyesatkan, yang satu bermakna menunjukkan. Menyesatkan dan menunjukkan itu berlawanan. Namanya tibaq. Muhasinat maknawiyah di dalam badi'. Kenapa kok yudhillu dulu? Begitu. Bukan yahdi dulu. Padahal yang tadi kan amal ladina amanu, orang beriman dulu disebut. Tapi kenapa kok yudhillu dulu? Allah menyesatkan dengan contoh ini banyak orang dan juga memberi petunjuk dengan contoh ini banyak orang. Wa taqaddamat dhalalu 'alal huda limunasabati siyaq, karena disesuaikan dengan konteksnya. Apa konteks kalimat ini? Li'annal haditsa huna 'anil kafirin alladziina lam yantafi'u bil amsal bal dhallu biha. Karena pembicaraan di dalam ayat ini tentang orang-orang kafir yang tidak mau mengambil manfaat dari perumpamaan-perumpamaan Allah. Bahkan mereka tersesat karena meremehkan perumpamaan Allah itu. Fakanal munasibu, maka cocok, sesuai, selaras jika an yubtada'a bihim, dimulai dengan menyebut kesesatan itu. Menyebut orang-orang yang sesat itu, orang-orang yang kafir itu. Li'annahum ashabu hadhis sifati, karena mereka pemilik sifat yang meremehkan dan akhirnya sesat itu. Wal ayatu innama nuzilat fi sya'nihim atau nazalat fi sya'nihim. Dan ayat ini turun berkaitan dengan mereka, orang-orang kafir yang meragukan perumpamaan-perumpamaan Allah itu. Fi qoulihi ta'ala wa may yudhillu bihi illal fasiqin, dan Allah tidaklah menyesatkan kecuali pada orang-orang yang fasik. Ini ada uslubul qasri, maksudnya hanya orang-orang yang fasiklah yang disesatkan oleh Allah. Ini bisa dimaknai bahwa yang bersifat seperti tadi, orang-orang kafir tadi itu juga fasik. Fi qoulihi ta'ala alladzina yanquduna ahdallah, dan orang-orang yang merusak janji Allah. Ada isti'arah makniyah ayat 27. Alladzina, siapa sih orang fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallah. Orang-orang yang merusak janji Allah. Ada isti'arah makniyah. Ini disebut juga dengan isti'arah bil kinayah. Ya, kemarin saya jelaskan isti'arah itu membuang, ada musyabbah bih, ada musyabbah dulu, ada musyabbah bih, dibuang musyabbahnya, tinggal musyabbah bihnya, itu namanya isti'arah, biasanya begitu. Saya melihat singa di mimbar, itu isti'arah, karena singa maksudnya adalah orang yang berani, yang lantang di mimbar. Nah, ada isti'arah makniyah, orang atau orang yang khutbah dengan singa. Ya, musyabbahnya orang yang khutbah. Musyabbah bihnya adalah singa. Singanya dibuang. Singanya dihilangkan. Tapi dicari sifatnya singa. Dicari lawazimnya singa. Apa itu? Misalkan singa itu sebenarnya mengaum gitu ya. Saya melihat khotib mengaum di atas mimbar. Jadi mengaum itu sifatnya singa, tapi singanya nggak ada. Itu namanya isti'arah makniyah. Ya, singa mengaum, itu banyak itu. Pohon kelapa melambai. Karena pohon kelapa diserupakan dengan manusia. Manusianya dihilangkan. Melambai sifatnya manusia masuk di dalam pohon kelapa melambai. Mungkin personifikasi lah bahasa kita dalam Indonesia itu. Nah, bagaimana mengkajinya ini? Haitsu syabbahal ahda. Janji itu diserupakan dengan tali bil habli. Karena yang kudu, nakodo itu merusak tali atau merusak bangunan. Aslinya begitu. Tali yang sudah bundel-bundel itu. Nah, lalu dirusak. Nakodo. Wa
hadzafa al-musyabbah bihi. Lalu dibuang. Talinya jadi dibuang. Wa rumizalahu bi syai' wa ramazalahu bi syai'in min lamazimihi. Lalu yang terkait dengan tali tadi apa? Yang kudu merusak tali tadi. Jadi janjinya Allah itu diserupakan dengan tali. Perjanjian dari Allah diserupakan dengan tali. Kok bisa diserupakan dengan tali? Ya karena sama-sama ada ikatannya. Nah, merusak tali yang kudul habla. Lalu hablannya dibuang, yang kudunya diambil, dicantumkan ke ahdullah tadi itu, janji Allah tadi. Wa wan naqdu ala sabili al-isti'aratil makniyah. Fi qoulihi ta'ala yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Di dalam ayat ini ada taqdimu haqqillah, yaitu orang-orang yang mengingkari janji Allah, yang merusak janji Allah. Min ba'di mitsaqihi, setelah ya itu ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala, lalu memutuskan silaturahmi. Jadi mendahulukan janji kepada Allah daripada silaturahmi. Silaturahmi itu hak makhluk. Taqdimu haqqillah ala haqqil ibad. Hak hamba lil ihtimami bihi, untuk lebih perhatian kepada janjinya Allah dulu, wal fadli, dan karena lebih utama, wa syarafi, dan lebih mulia. Jadi mendahulukan hak Allah daripada hak hamba. Makanya mendahulukan yang kuduna ahdallah sebelum wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Fi qoulihi ta'ala wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Ini juga ada isti'arah di dalam ayat ini. Haitsu, kenapa isti'arah qad ar-rahmi li tarki birriha? Karena meminjam kata qad ar-rahmi untuk meninggalkan berbuat baik pada raham itu. Fanahyu an qad'ir rahmi nahyun an qad'i silatiha bil birri. Maka maksudnya melarang memutus silaturahmi itu adalah melarang memutus berbuat baik, menyambung kebaikan kepada para kerabat itu. Fi qoulihi ta'ala kaifa takfuruna billah. Ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Ada iltifat. Iltifat itu mengalihkan bisa lawan bicara dari mukhatab ke ghaib, atau dari ana ke anta, dari huwa ke ana, dan sebagainya. Iltifat minal ghibati ilal khitab. Awalnya fasikin, orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang merusak janji dan memutuskan silaturahmi. Lalu bagaimana kalian bisa ingkar? Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah? Yang tadi kan mengatakan agak menggunakan orang ketiga, yaitu orang-orang fasik. Lalu bagaimana kalian bisa ingkar? Dari ghibah menjadi khitab. Dari orang ketiga menjadi orang kedua. Ini namanya iltifat. Kenapa? Litaubihi wa taqri'. Untuk menjelekkan, untuk mencela, untuk menghardik. Santri-santri itu tidak boleh rame. Hei, kau jangan rame ya. Mau tiba-tiba langsung begitu. Ini memang gaya bicara yang kalau di Indonesia agak jarang ya. Tapi ada juga beberapa yang menggunakan. Tapi kalau dalam Al-Quran sangat banyak iltifat itu. Itu seni, itu adalah termasuk balaghah ya. Faqad kana al-kalamu bi sighatil ghaib summa intaqala bi sighatil mukhatab. Awalnya dengan ghaib, fasikin, alladzina, yang kuduna, ini kan hum semua. Dhamirnya hum. Lalu di sini kaifa takfuruna antum, begitu maksudnya. Yang kemarin hum, yang tadi hum, yang sekarang antum. Summa intaqala bi sighatil mukhatab fa khatabahum bi sighatil hudzur, seakan-akan di depan. Wa hadza minal muhasinat al-badi'iyah, termasuk badi'.
Fi qoulihi ta'ala kaifa takfuruna billah. Ini ada istifham, kaifa. Bagaimana gitu. Untuk apa istifham ini? Yuradu bihi taubihu wa ta'jib. Ini untuk mencela dan untuk menunjukkan keheranan. Kok iso? Kok bisa kalian itu? Kok bisa kalian itu ingkar kepada Allah? Itu maksudnya. Ada mengejek, mencela, dan juga ada karena keheranan. Kok bisa kalian itu? Kalian telah diberi ini, kok bisa kalian tetap ingkar? Kalian telah diberi olehnya, kenapa kamu nggak mau membantunya? Kenapa kau nggak mau membantunya? Itu termasuk karena keheranan ya. Padahal kau sudah diberi ini oleh dia misalnya. Nah, ayat di sini kaitannya dengan ayat setelahnya, kalimat setelahnya. Ai kaifa takfuruna. Bagaimana mungkin kamu itu kafir, ingkar, walhal, padahal annakum alimuna bihadhil kisah. Dan kau tahu cerita tadi itu. Fi qoulihi ta'ala wa kuntum amwatan. Padahal kamu dulu itu adalah mati. Ini mulai kaitannya dengan yang tadi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal dulu kamu itu mati? Di sini ada menghapus atau membuang huruf qad. Ijazun bihadfi qad. Ada qadnya di sini. Wa qad kuntum begitu, tapi qadnya dibuang. Wa taqdir wa qad kuntum. Kenapa? Li'annal madhi la yaqa'u mauqi al-hal illa wa qad ma'ahu. Fi'il madhi itu tidak bisa menjadi hal kecuali ada qadnya di situ. Dhahiratan au muqaddaratan, baik itu secara dhahir nampak ada qadnya atau dibuang, dikira-kirakan saja. Jadi di sini ada qadnya karena ini menjadi hal. Padahal kamu dalam keadaan dulu mati gitu. Fi qoulihi ta'ala tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Ini ada tibak antara mematikan dan menghidupkan. Ini tibak namanya. Lalu Allah mematikan kalian, lalu menghidupkan kalian. Mematikan lawan dari menghidupkan. Maka menjadi tibak. Fi qoulihi ta'ala ilaihi turja'un. Ini taqdimul jari wal majrur lil ikhtisas. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Kenapa tidak tsumma turja'una ilaihi? Gitu loh maksudnya. Kenapa kok ilaihinya didahulukan? Kenapa tidak mengatakan tsumma turja'una ilaihi, lalu kalian akan kembali kepada Allah? Kenapa? Karena lil ihtisas. Sama dengan iyyaka na'budu kemarin itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama dengan itu. Karena kau hanya akan kembali kepada Allah. Kamu hanya akan kembali kepada Allah. Tidak akan kembali kepada selain Gusti Allah. Orang kafir, orang mukmin semuanya kembali kepada Allah. Makanya diingatkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang semua kita itu dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Fi qoulihi ta'ala summa stawa ilas sama'i. Istawa ilas sama. Ini isti'arah. Menurut kitab Talhis Al-Bayan. Ai qasada ila khalqiha hakadzalika. Jadi makna dari istawa ilas sama itu menuju. Menuju itu bukan berarti menuju arah, tapi bermaksud menciptakannya. Li'annal haqiqata fi ismil istiwa alladhi huwa tamamun ba'da nuqsan wa istiqamatin ba'da iwijaj. Karena hakikat kata istiwa itu adalah sempurna setelah kurang, lalu lurus setelah bengkong, itu istiwa, makna kata istiwa. Dan itu tidak mungkin ada pada Allah secara hakikatnya. Kenapa? Ini min sifatil ajsam, ini sifat-sifat jasmani. Wa alamatil muhdasat, dan ciri khas barang-barang yang baru, makhluk-makhluk yang baru bertempat, itu Allah tidak.
Kalau manusia bertempat, kalau Allah tidak. Maka ini tidak bermakna hakikatnya. Jadi istawa ini tidak bermakna hakikatnya di dalam ayat ini. Begitu. Makanya ini isti'arah. Fi qoulihi ta'ala, ini dikuatkan dengan penggunaan ilah di dalam ayat ini. Fi qoulihi ta'ala sumastawa ilas sama, ada tadmin. Tadmin itu adalah satu kata mengandung makna kata lain karena perbedaan huruf yang dipakai. Karena kata itu membawa huruf kata lain begitu. Apa fungsi tadmin itu? Memperluas makna. Maknanya tidak terbatas pada yang pertama, tapi bisa mencakup yang kedua. Siapa yang berpendapat? Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan qala Ibnu Katsir wal istiwa'u hahuna mutadamminun, mengandung makna al-qasdi wal iqbal, makna berniat dan menghadap, al-iqbal ya. Li'annahu uddiya bi ilah, makanya ada ilahnya karena muta'addi dengan ilah, maka mengandung makna qasada. Hampir sama dengan yang tadi isti'arah tadi. Ini tadi kajian bayan, yang ini kajian pada makna kata atau fi'il. Fi qoulihi ta'ala istawa ilas sama'i fasawwahunna. Ini ada jinasul istiqaq baina istawa wa sawa. Istawa dan sawa berasal dari satu kata. Berasal dari kata dasar yang sama. Makanya ada jinas. Kan mirip itu, istawa, sawa. Tinggal nambahi taknya itu. Taknya dihilangkan dah hampir sama. Apa fungsinya jinas istiqaq? Ini memperindah pengucapan, memperindah lafaz. Muhasinat lafdiyah. Fi qoulihi ta'ala wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ada sighatun mubalaghah fi qoulihi alim. Ada sighah mubalaghah dalam firman-Nya alim. Li'anna Allaha wasi'ul ilmi. Allah itu maha luas ilmunya. Maka menggunakan alimun. Wa qad ahata ilmuhu bi jami'il asya'. Dan ilmu Allah meliputi semua atau segala sesuatu. Makanya menggunakan alimun. Maha mengetahui. Fi qoulihi ta'ala wa huwa bikulli syai'in alim. Ini ada mura'atun nadir au at-tanasub, ada kesesuaian atau memperhatikan padanan kata. Qala dawuh sapa Abu Hayyan. Nah, Abu Hayyan berkata dalam tafsirnya ya, Al-Bahru Al-Muhit. Wa nasaba maqta'u hadhil ayah bil wasfi bi mubalaghatil ilmi. Penggalan ayat ini, maqta' itu penggalan. Penggalan ayat ini sesuai dengan sifat mubalaghahnya kata ilmu. Kalau kita baca ayatnya ini kan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsummastawa ilas sama'. Ini kan penciptaan segala yang ada di muka bumi ini. Lalu penciptaan langit 7. Lalu diakhiri dengan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini sangat sesuai, cocok dengan sifat mubalaghah kata al-ilmu dalam kata alim. Kenapa? Menurut Abu Hayyan, li'annahu taqaddama dzikru khalqil ardi was sama'i. Karena didahului dengan cerita tentang penciptaan bumi dan langit, wa tasarrufi fil alamil ulwi wasufli. Ya. Wa tasarruf fil alamil ulwi wasufli. Juga bagaimana aktivitas di dalam alam atas ya dan alam bawah, maksudnya langit dan bumi. Wa ghairi dzalika minal imatati wal ihya. Dan yang lain-lain seperti menghidupkan, mematikan. Ini kan aktivitas yang butuh pengetahuan.
Wa kullu dzalika yadullu ala suduri hadil asya'i anil ilmil kamil. Semua itu, penciptaan langit, bumi, aktivitas semua yang ada di dalamnya, termasuk menghidupkan, mematikan. Karena setiap saat itu pasti ada yang hidup, pasti ada yang mati. Ya, tidak boleh ada jeda itu. Karena Allah yuhyi wa yumit. Maka setiap saat mesti ada yang mati, entah di mana, entah apa begitu. Buh binatang, buh manusia, buh apa itu tumbuh-tumbuhan, yang penting ada yang mati pasti. Setiap saat kita setiap detik per berapa itu pasti ada yang mati. Termasuk juga pasti ada yang hidup. Di detik per detik itu pasti ada yang hidup. Karena yuhyi wa yumit itu sifat Allah. Tidak mungkin terlepas. Jeda, nggak ada yang hidup selama 1 jam, nggak mungkin itu. Nggak ada kematian dalam 2 jam, nggak mungkin. Pasti ada kematian, karena itu sifat Allah. Nah, ini kan membutuhkan pengetahuan. Bagaimana Allah bisa tahu yang waktunya mati persekian detik ini adalah yang ada di mana, ini binatang apa gitu. Yang waktunya hidup atau waktunya lahir pada hari ini jam sekian itu siapa, di mana? Ini kan harus tahu itu. Ini butuh pengetahuan yang luas. Ya dulu ala sudur hadil asya'i anil ilmil kamil, halus sempurna, at-tam, lengkap, al-muhit, meliputi bijamil asya, segala sesuatu. Karena menghidupkan itu artinya harus tahu siapa yang atau apa yang harus dihidupkan. Mematikan juga harus tahu siapa atau apa yang layak mati. Dan ini perlu dipahami, sifat-sifat Allah itu tidak ada jedanya. Jadi kalau Allah muhyi al-mumit, berarti Allah mematikan setiap saat perjalanan waktu yang kita rasakan ini, ya setiap saat itu pasti ada yang mati, ada yang hidup. Jadi hidup dan mati adalah sunatullah. Jadi terkait dengan sifat wa qala ba'dun nas. Ada orang yang berpandangan salah di sini. Tapi ini bukan berpandangan salah kepada Allah ya, berpandangan salah dalam secara bahasa. Ada orang yang membedakan begini. Kalau alim itu ilmunya dari zatnya, tapi kalau alim ilmunya dari luar. Ada orang berpendapat, ini secara bahasa, bukan secara konteks keimanan ya. Jadi apa bedanya alim dan alim? Alim itu ilmu dari zatnya. Ilmu itu dari dirinya sendiri, munculnya dari dirinya. Kalau alim, ilmunya dari orang lain, dari belajar, dari pengamatan, pokoknya dari belajar. Itu alim menurut pendapat ini. Tapi itu dibantah oleh Abu Hayyan di dalam tafsirnya, itu disebutkan. Wa qala ba'duna, saya baca dulu. Al-alim man kana ilmuhu min dzatihi. Alimun, panjang di ya. Itu adalah yang ilmunya berasal dari zatnya. Wal alim, kalau a ada alifnya, man kana ilmuhu muta'addiyan min ghairihi. Ilmunya itu diambil dari yang lain. Wa hadza laisa bijayyidin, ini tidak tepat. Tidak pas ini menurut Abu Hayyan. Kenapa? Karena Allah itu juga alim. Allah itu juga mensifati dirinya dengan alim, itu juga sifat Allah. Alimul ghaibi wasyahadati. Karena ada ayatnya itu, alimul ghaibi wasyahadati. A-nya panjang. Wa hadza laisa bijayyidin li anna Allah ta'ala qad wasafa nafsahu bil alimi. Walam yakun ilmuhu bi ta'allumin. Nah, sedangkan ilmu Allah tidak karena belajar. Beda dengan kita. Ilmu kita itu mesti dari orang lain, dari yang lain gitu aja. Dari Allah semuanya. Prosesnya ya bisa belajar, bisa non belajar, tapi tetap dari luar dirinya, bukan dari dirinya. Cuma alim itu juga sifat Allah. Maka membedakan alim dan alim dengan mengatakan secara bahasa tadi itu tidak tepat. Maka wa fi ta'mimi qaulihi ta'ala. Maka firman Allah di dalam ayat ini yang bersifat umum, segala sesuatu diketahui oleh Allah.
bikulli syai'in alim, kalimat ini ya. Raddun ala man za'ama anna ilmallahi ta'ala muta'alliqun bil kulliyat la bil juz'iyat. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang berprasangka bahwa ilmu Allah itu hanya kulliyat saja, umumnya saja, secara tidak detailnya. Karena ada orang yang berpendapat demikian. Ilmu Allah itu terkait dengan al-kulliyat saja. Sesuatu yang sifatnya kulli, tidak yang juz'i. Yang juz'i Allah tidak tahu. Nah, ini dibantah dengan kalimat bikulli syai'in alim. Kalimat bikulli syai'in alim ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Baik yang sudah terjadi atau yang akan terjadi atau yang masih terfikirkan atau sudah diungkapkan. Atau di dalam kegelapan tanah, di dalam kegelapan air, di dalam kegelapan langit, semuanya diketahui oleh Allah. Karena ilmuhu bikulli syai', ahata bikulli syai'in. Ta'ala Allahu an dzalika, maha suci Allah atas sifat demikian. Jadi sifat yang tidak mengetahui juz'iyat itu. Nah, ini akhir dari ayat 29 yang bisa saya ungkapkan dalam kitab Asy-Syamil fi Balaghatil Quran. Ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.